Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman semua sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini. Oke, bagi teman-teman ya, di antaranya yang mampir ke channel ini, saya merasakan betul dulu saat saya mengalami keluhan seputar GERD, memang saya sangat haus akan ilmu. Karena saya ingin sembuh. Nah, bagi teman-teman yang memang mencari kesembuhan ya, melewati beberapa video-video di YouTube diantaranya di channel ini, silahkan teman-teman ya untuk bisa mengambil dari hikmah ya atau intisari dari video-video yang saya sampaikan dan laksanakan. Cermati apa yang harus diperhatikan ya. Saya mengalami apa dulu gitu ya. Jadi perhatikan dulu keluhannya apa ya. Cek video-video atau video-video saya ya. Kakak keluhannya apa? Kalau ada yang sama, segera diamati betul videonya, diulang-ulang. Perhatikan kemudian harus berbuat apa. Pemulihan seputar pencernaan ini ya, lambung ya, gastritis atau GERD ya. Baik yang belum terjadi GERD juga, yang masih kembung-kembung atau yang masih begah, itu pemulihannya tidak instan karena apa teman-teman ya, kita mengembalikan ke kondisi alaminya. Jadi kan ada gangguan sehingga terjadi peradangan lambung atau gastritis, dan ada gangguan kemudian terjadi GERD ya, itu kita kembalikan lagi ya. Nah, mengembalikan itu apa teman-teman, kita ini istilahnya ini merestart, bukan restart ya, kita ini istilahnya memperbaiki ya, yang sebenarnya pencernaan kita sudah baik, cuma ada gangguan sedikit ya, kemudian kita perbaiki lagi gitu. Jadi intinya pahami betul. Oke, seperti biasa teman-teman ya, komen di bawah, di samping ya, mohon maaf. Dari Kak Raihan Aditya, saya bacakan dulu komennya, ini baru saja komennya. Mas, kalau saya yang paling selalu awet itu panas di tenggorokan. Obatnya apa ya? Makan ini tuh selalu takut BB saya sampai turun 20 kilo jarak 8 bulan. Oke. Di bawah komen ini ada yang jawab itu LPR itu benar Kak. Jadi itu benar, Kakak ini mengalami LPR. LPR itu apa sih teman-teman? Istilah medis itu LPR itu. LPR itu sama GERD-nya, namun sudah mulai melukai area tenggorokan. Ciri-ciri LPR itu dicirikan dengan dada panas ya, atau dada perih ya, atau sering batuk ya, atau pita suaranya kita ini kok semakin suara kita serak. Nah, sudah mulai rusak. Dari apa? Jadi yang naik itu bukan gasnya, gas asam lambungnya. Pada beberapa kejadian ya, yang saya alami dulu juga itu saya belum terjadi LPR. Jadi yang reflux atau yang naik itu gas lambungnya, sesak, mulut asam atau mulut pahit ya, kemudian nyeri-nyeri otot dada gitu ya, itu masih gasnya teman-teman. Tapi kalau yang naik sudah cairan asam lambungnya seperti Kak Raihan ini, panas di tenggorokan istilahnya, atau heartburn ya kalau istilah kerennya ya, ini panas teman-teman, di sini ini panas, di dada ini panas, pada suatu kejadian bisa jadi menjadi lebih perih. Nah, itu harus segera diatasi. Nah, Kak Raihan, kalau tidak ada gastritis ya, Kakak bisa minum betain HCl. Paham ya? Betain HCl. Beli di TikTok saya ada, di apotek juga ada. Itu kapsul diminum setiap sebelum makan. Kapsul itu isinya buah bit. Ya, buah bit itu memang asam sekali. Dia itu untuk menterapi, mengembalikan keasaman pH asam lambung kita. Syaratnya tidak ada gastritis atau luka lambung. Kak Raihan Aditya, perhatikan apakah ada perut perih panas. Kalau tidak ada perut perih panas, ulwati tidak sakit ya, cuma panas di tenggorokan saja ya, itu silakan minum beta HCl sebelum makan. Nah, makan ini selalu takut. Simple gini aja. Simple gini aja. Ya. Simple gini aja. Intinya, kakak ini tidak boleh memakan makanan yang menimbulkan peradangan pada tubuh, karena kakak sedang mengalami peradangan. Peradangannya apa itu? Tenggorokannya itu sudah mulai terluka oleh asam lambung. Nah, ketika terjadi GERD, tubuh kita itu sebenarnya juga mengalami peradangan, teman-teman. Karena apa? Ototnya ini terbuka. Nah, oleh karena itu,
Makanan yang dipantang banyak sekali. Karena kita ini kenapa sih kok mengalami keluhan ini? Karena itu kita makan semuanya. Pahami? Kenapa kita kok bisa sampai mengalami ini? Gastritis GERD. Karena semua makanan ini kita makan. Baik itu sedikit atau banyak, yang jelas kita makan semua makanan, tidak dipantang sedikit pun, semua makanan boleh kita makan. Itu soalnya menjadi paradigma atau pemahaman, makan semua saja boleh, yang penting sedikit. Itu yang menjadi permasalahan kita mengalami ini, gastritis dan GERD. Ya, bisa juga disertai dengan anxiety. Oke, untuk Kak Ryan, hati-hati ya, perhatikan pola makannya yang tidak boleh ya. Jangan makan yang digoreng dengan minyak sawit, jangan makan yang dari tepung terigu, jangan makan yang berpengawet, tidak boleh makan yang berpewarna, tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh ya. Tidak boleh makan snack-snack ringan, tidak boleh minum minuman manis kemasan, tidak boleh minum minuman yang asam-asam, tidak boleh makan yang pedas-pedas, bakso, mie, kerupuk tidak boleh, soto rawon tidak boleh, daging tidak boleh, susu tidak boleh, ikan air laut tidak boleh ya. Kemudian yang aman untuk kita makan apa? Nasi, usahakan nasinya agak lunak, sayur-sayur bening ya, sayurnya itu juga agak lunak saja dan sedikit saja. Sayur yang paling aman itu wortel, bayam sedikit juga enggak apa-apa. Kemudian buahnya alpukat, kurma juga bisa. Kemudian ikannya apa aja, proteinnya kita menggunakan protein hewani, telur, dada ayam, ikan air tawar, segala jenis bisa. Semuanya tidak boleh digoreng menggunakan minyak sawit. Kalau Kak Raihan mau menggoreng harus menggunakan minyak kelapa. Ya, seperti itu, perhatikan betul. Sering minum air putih, minum madu, ya, madu saya menggunakan madu hitam pahit. Minum propolis juga, anti inflamasi, anti peradangan. Kemudian VCO boleh ya, kita butuh lemak baik juga. Dan pikiran tidak boleh stres, tidak boleh terlalu capek, ya. Kemudian tidak boleh olahraga angkat-angkat berat, olahraganya kakak peregangan ringan setiap hari, berjemur, grounding tanpa alas kaki ya, jalan kaki semampunya saja, tidak harus sampai capek dan ngos-ngosan, hindari segala jenis aktivitas yang sampai ngos-ngosan karena sedang mengalami GERD. Kakak ini mengalami GERD, perubahan pH asam lambung, sehingga yang naik itu cairan asam lambungnya sudah mulai melukai tenggorokannya. Segera diatasi, karena ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ya, kenapa BB-nya bisa turun? Metabolisme terganggu. Ketika metabolisme terganggu, ada beberapa organ dalam tubuh kita yang namanya tiroid, yang mengatur pencernaan atau metabolisme ya, yang mengatur metabolisme tiroid ya di sini, itu mengalami gangguan. Kalau ini dalam jangka waktu panjang tidak diatasi, tiroid kita ini bisa membesar, bisa hipo atau bisa hipertiroid. Pokoknya dia semakin lama tidak diperbaiki pencernaan kita, ini akan membesar biasanya. Nah, sebelum ini terjadi, saya dulu juga sama, saya turun 10 kilo. Dalam jangka waktu kurang lebih hanya di 5 bulan saja. Sehingga badan saya sangat lemes. Ya. Nah, kakak 8 bulan turun 20 kilo. Itu sebabnya sebenarnya bukan dari makan ini takut sebenarnya. Pencernaannya itu metabolismenya terganggu, pencernaannya terganggu. Sehingga keseimbangan dari metabolisme juga terganggu, ya, hormon-hormon juga terganggu ya, dan penyerapan nutrisi gangguan juga. Nah, oleh karena itu segera diperbaiki pelan-pelan, ya, pelan-pelan memperbaikinya. Kalau perlu rutinkan puasa, seminggu puasa sehari atau 2 hari boleh, karena dalam puasa itu kita merestart sistem pencernaan kita, ya. Sistem pencernaan kita bisa direstart, bisa dengan cara apa? Puasa. Tidak makan, tidak minum dalam jangka waktu minim 12 sampai 14 jam, ya. Saat puasa jangan lupa harus sahur dulu, ya. Itu caranya seperti itu. Silakan dipatuhi dan saya tunggu komennya untuk perbaikannya, karena saya berharap bagi teman-teman yang menyimak video di channel saya sangat-sangat berharap ada kemajuan, ya. Oleh karena itu perhatikan betul apa yang saya omongkan dan laksanakan, ya, karena nomor satu teman-teman ya, kita ini minim pengetahuan tentang pola makan nomor satu.
Yang kedua, kita minim juga pengetahuan tentang menjaga waktu makan juga. Istilahnya apa yang dimakan, waktu makan seperti apa, ya, nutrisi-nutrisinya seperti apa. Kita ini minim karena kita dari kecil kita sudah terbiasa makan makanan seadanya, ya. Karena kebanyakan dari perekonomian di Indonesia ini, kita ini di kategori menengah ya, atau yang ke bawah ya, itu cenderung memang seperti itu. Baru yang ekonomi tingkat atas itu baru dia itu ada ini pengetahuan tentang pola makan, tentang kesehatan. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, menjaga kesehatan itu memang menjadi suatu hal yang harus kita sadari dan kita perbaiki biar apa teman-teman ya. Kita ini memahami apa yang kita makan. Gitu ya. Perhatikan teman-teman ya, orang-orang yang eh, kekayaannya itu mungkin sudah di atas miliaran ya. Lihatlah pola makannya. Apakah sama dengan pola makan orang-orang yang mungkin harta kekayaannya di bawah 100 juta atau di bawah 10 juta? Pasti berbeda. Oleh karena itu, teman-teman ya, ini adalah sebuah kesenjangan. Ini adalah sebuah kesenjangan kesadaran dalam hal menjaga pola makan. Dan ini harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki karena saya, teman-teman ya, adalah seorang pejuang herd anxiety yang sudah pulih dalam waktu 9 bulan. Anxiety-nya masih belum pulih karena ini pemulihannya cukup panjang. Jadi gejala kecemasan atau gejala-gejala lain yang mengganggu pemikiran kita ya atau konsentrasi kita itu masih sering saya alami dan saya terus berjuang sampai saya bisa ke titik di mana saya seperti sebelum mengalami ini semua. Istilahnya sembuh total. Dan secara alami tidak menggunakan obat-obatan kimia, kita menggunakan nutrisi yang ada di alam, kita manfaatkan, kita masukkan ke dalam tubuh, biar bisa membuat tubuh kita menjadi optimal lagi kinerjanya, tidak ada gangguan. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf ya apabila ada salah kata. Intinya manfaatkanlah channel ini untuk belajar seputar lambung, baik itu GERD atau gastritis ya, ataupun yang disertai dengan anxiety. Semoga dengan kehadiran channel saya ini bisa memberikan wawasan atau gambaran bahwa seputar lambung ya itu bisa sembuh, bisa. Asalkan kita mengetahui teorinya seperti apa, dipraktekkan dan metodenya harus benar. Seperti itu. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.